Halo semua, saya Nang Fatoni dan selamat datang di Enjoyable Science. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang gerak. Setiap benda yang bergerak selalu mempunyai lintasan. Jadi apa itu lintasan? Lintasan adalah titik-titik yang dilalui oleh benda yang bergerak. Benda yang bergerak berdasarkan lintasannya terbagi menjadi 3, yaitu gerak lurus, gerak parabol atau lengkungan, kemudian gerak melingkar. Khusus hari ini, kita hanya akan membahas tentang gerak lurus. Apa itu gerak lurus? Gerak lurus adalah gerak suatu benda yang lintasannya berbentuk garis lurus. Contohnya adalah gerak lurus mobil di jalan tol, kemudian gerak kereta api yang berada di rel lurus, dan lain sebagainya. Dua gerak lurus yang akan kita fokuskan hari ini adalah gerak lurus beraturan atau disingkat dengan GLB dan gerak lurus berubah beraturan atau disingkat dengan GLBB. Tentu teman-teman sudah familiar ya dengan GLB dan GLBB, tapi kita akan coba ulas kembali tentang apa itu GLB dan apa itu GLBB. Baiklah, kita akan pindah ke versi pixel dari saya. Suatu benda dikatakan bergerak lurus beraturan jika lintasan dari benda tersebut berbentuk garis lurus dan kecepatannya konstan atau tetap setiap saat. Barangkali di kehidupan sehari-hari sangat sulit untuk menemui sebuah benda yang bergerak lurus beraturan secara ideal. Karena pada umumnya, gerak pada sebuah benda diawali dengan percepatan dan diakhiri dengan perlambatan. Namun, pengetahuan tentang gerak lurus beraturan menjadi sesuatu yang penting untuk dipelajari, karena konsep ini menjadi konsep dasar atau pengetahuan awal yang nantinya dapat dikembangkan pada pengetahuan lanjutan tentang gerak, ataupun ketika kita ingin menghubungkan dengan fenomena-fenomena lain. Baiklah, akan saya analogikan saja, ada sebuah mobil yang bergerak pada lintasan lurus, yaitu di jalan tol, selama 5 menit. Pada menit pertama, jarak tempuhnya adalah 0,5 km. Pada menit kedua, jarak tempuhnya adalah 1 km. Menit ketiga, jarak tempuhnya menjadi 1,5 km. Menit keempat menjadi 2, kemudian menit kelima menjadi 2,5 km. Kecepatan dari mobil tersebut selama 5 menit dapat kita lihat pada tabel berikut dan menghasilkan grafik sebagai berikut, di mana sumbu Y itu adalah jarak tempuh dengan disimbolkan S, kemudian waktu tempuh pada sumbu X dengan disimbolkan T. Hal tersebut membuat grafik berbentuk linier pada gerak lurus beraturan apabila kita lihat dari hubungan jarak tempuh dan waktu tempuh, di mana garis miring menunjukkan kecepatan dari benda tersebut. Semakin curam kemiringan grafik, maka semakin besar pula nilai kecepatannya. Mobil pada kecepatan V1 itu memiliki kecepatan terbesar, dan mobil pada kecepatan V3 mempunyai kecepatan terkecil. Baik, kita akan lanjutkan pembahasan tentang gerak lurus berubah beraturan. Suatu benda dikatakan bergerak lurus berubah beraturan apabila lintasan benda tersebut berubah garis lurus dan kecepatan benda tersebut berubah secara beraturan terhadap waktu. Sehingga GLBB adalah gerak suatu benda pada lintasan garis lurus dengan percepatan tetap. Maksud dari percepatan tetap adalah percepatan yang besar dan arahnya tetap.
Seperti yang sudah kita ketahui sebelumnya, bahwa percepatan merupakan besaran vektor, sehingga percepatan konstan berarti besar dan arah percepatan selalu konstan setiap saat. Gerak lurus berubah beraturan dipercepat, nilai percepatannya adalah positif. Sementara gerak lurus berubah beraturan diperlambat, nilai percepatannya adalah negatif, atau sering juga disebut dengan perlambatan. Contoh dari GLBB yang dipercepat itu seperti gerak benda yang jatuh bebas, kemudian gerak sebuah mobil yang dipercepat, gerak benda meluncur dari puncak bidang miring, dan gerak atlet terjun payung sebelum menggunakan parasut ya, dari pesawat terbang. Untuk gerak lurus berubah beraturan yang diperlambat, contohnya adalah gerak benda yang dilempar vertikal ke atas. Kemudian gerak sebuah mobil yang diperlambat, dan gerak bola yang menggelinding di atas pasir. Karena terdapat gesekan ya, pasti melambat begitu. Baiklah, itu sedikit pemaparan dari saya. Semoga teman-teman terpantik untuk menjelajahi lebih dalam tentang GLB dan GLBB. Sampai jumpa dan semoga bermanfaat. See ya.